Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, mahasiswi Magister Sains Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Kredibilitas Sumber Pengaruh dalam Fenomena Klaim Berlebihan Produk Perawatan Kulit Wajah Terhadap Niat Pembelian. Peran keterlibatan konsumen sebagai variabel moderasi. Dalam penyusunan tesis ini, saya dibimbing oleh Bapak Dr. Said Susilo Nugroho, MSc. Dimulai dari latar belakang praktis, yaitu yang pertama adanya media sosial TikTok yang semakin populer, di mana penggunanya di Indonesia sebanyak 157,6 juta pengguna per tahun 2024. Hal ini juga tentunya didukung dengan adanya fitur yang semakin terintegrasi, di mana TikTok bukan hanya menjadi sosial media hiburan saja, tapi juga menjadi konten kreatif dan edukasi, sumber usaha, keputusan pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagaimana TikTok dalam pemasaran. TikTok dalam pemasaran kini pelaku bisnis pun merambah ke TikTok dalam pemasarannya. Salah satu contohnya yaitu produk perawatan kulit wajah lokal Skintific. Hal ini didukung oleh adanya ketertarikan yang semakin tinggi, yaitu 47% tertarik untuk membeli produk dan 53% terinspirasi oleh konten untuk membeli produk. Sehingga menurut Kamai 2024, TikTok menjadi salah satu media untuk membangun pemasaran viral melalui konten, yaitu penciptaan konten atau pesan yang dapat memikat, menarik, menghibur, dan juga mengedukasi. Yang pada akhirnya TikTok menjadi kunci kesuksesan pelaku usaha melalui viralitas. Viralitas juga tidak terlepas dari adanya faktor eksternal, salah satu contohnya yaitu dukungan selebriti ataupun pemengaruh. Namun, untuk platform TikTok, konsumen lebih banyak percaya dengan pemengaruh. Mengapa? Karena dukungan selebriti dianggap kurang dapat dipercaya karena mereka dibayar untuk mempromosikan suatu produk, sehingga konsumen menganggap produk yang mereka promosikan kurang dapat dipercaya. Hal ini juga didukung oleh perkembangan pesat penjualan produk perawatan wajah menggunakan pemengaruh sebanyak 21%. Hingga pada akhirnya pemengaruh berperan penting dalam membentuk tren dan juga mempengaruhi keputusan pembelian. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya tantangan yang dapat disebabkan oleh pemengaruh atau yang akan berdampak kepada kredibilitas pengaruh. Salah satunya yaitu tantangan yang baru-baru ini viral di tahun 2024 di platform TikTok, yaitu adanya fenomena produk dengan overclaim, yaitu klaim berlebihan. Nah, klaim berlebihan ini apa? Yaitu informasi yang menyesatkan dan tidak didukung bukti ilmiah demi keuntungan, sehingga berisiko merugikan konsumen secara finansial maupun kesehatan. Nah, adanya fenomena klaim berlebihan ini tentunya tidak terlepas dari tokoh yang memviralkan. Tokoh yang memviralkan itu yaitu dokter detektif. Dokter detektif ini bisa dianggap sebagai pemengaruh karena sudah memiliki followers lebih dari 1 juta. Nah, akan tetapi dokter detektif ini berbeda dari pemengaruh lain, di mana beliau tidak mempromosikan produk tetapi memberikan ulasan dan juga kritik terhadap produk, yaitu kritik terhadap produk-produk yang memiliki klaim berlebih atau overclaim. Overclaim itu contohnya seperti produk yang mengandung bahan yang harusnya mereka menyesatkan gitu. Seperti contohnya produk memutihkan dalam 7 hari, mengandung niacinamide atau mengandung SPF 50 plus yang pada akhirnya itu tidak terbukti dalam produk tersebut melalui uji lab. Nah, adanya dokter detektif juga memiliki kelebihan. Yang pertama, beliau menyampaikan informasi berbasis hasil uji laboratorium, sehingga hal tersebut menjadi penguat kredibilitas dokter detektif. Yang kedua, yaitu membangun rasa percaya dan juga kedekatan emosional dengan pengikut. Yang ketiga, akhirnya konsumen lebih mudah menerima rekomendasi dan juga kritik dari dokter karena dinilai jujur dan tidak terafiliasi dengan brand. Yang terakhir yaitu dapat mengubah persepsi dan juga mempengaruhi niat beli secara signifikan. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk meneliti adanya kredibilitas dari pemengaruh seperti dokter detektif yang merupakan pemengaruh baru ini, yaitu di tahun 2024 yang kemudian viral dan
menjadi banyak diminati oleh konsumen, terutama terkait kontennya yang dapat mempengaruhi niat pembelian konsumen. Selanjutnya yaitu dari latar belakang teoritisnya, di mana niat beli dapat dipengaruhi oleh berbagai macam sumber, terutama pemengaruh juga. Namun, tidak semua pengaruh itu dapat diandalkan jika menyampaikan informasi tanpa verifikasi. Contohnya, dokter detektif yang menyampaikan informasi dengan verifikasi yang tinggi akhirnya memiliki kepercayaan terhadap konsumen. Nah, untuk dapat membingkai hal tersebut, peneliti ini bermaksud menggunakan teori stimulus organisme respon, yaitu dari berbagai aspek seperti unsur lingkungan eksternal sebagai stimulus terhadap sikap emosional dan juga kognitif yang menghasilkan respon perilaku. Selanjutnya, peneliti memperluas teori SOR pada konteks yang bersifat promosi tidak langsung, di mana penggunaan teori SOR itu biasanya untuk stimulus positif, sementara peneliti ini menggunakan stimulus edukatif yang bersifat kritik dan juga menelusuri bagaimana efeknya melalui variabel psikologis. Pada akhirnya, penelitian juga mengintegrasikan menggunakan teori kredibilitas sumber untuk memperjelas dimensi stimulus dengan menggunakan 3 konstruk dalam penelitian, yaitu keahlian, kepercayaan, dan juga daya tarik dalam menilai seberapa penting kredibilitas pengaruh sebagai objek yang dianggap dapat mempengaruhi sikap dan juga niat seseorang. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Mamun, Su dan Hu, Kan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa integrasi dari kedua teori dalam konteks pemengaruh marketing spesifik dengan menggunakan produk perawatan kulit wajah yang mengandung klaim berlebihan itu masih jarang diteliti. Sehingga penelitian menggunakan teori SOR dalam membingkai stimulus menggunakan teori kredibilitas sumber, yaitu kepercayaan, keahlian, dan juga daya tarik, lalu organisme berupa sikap terhadap pengaruh, persepsi merek, keterlibatan konsumen, dan juga responnya berupa niat pembelian. Selanjutnya yaitu untuk perumusan masalah, di mana masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas pengaruh edukatif seperti doktif dan juga konteks produk dengan klaim berlebihan. Untuk penelitian yang lainnya mungkin pengaruh digunakan dalam konteks pengaruh fashion, pengaruh sosial commerce secara langsung, dan juga pengaruh kecantikan, akan tetapi tidak membahas spesifik tentang produk dengan klaim berlebihan. Nah, selanjutnya juga yaitu belum diketahui secara jelas bagaimana konsumen merespon konten yang tidak bersifat mempromosikan tetapi justru membongkar kekeliruan informasi produk. Dan apakah kredibilitas pengaruh seperti ini tetap dapat membentuk sikap positif atau justru menurunkan niat pembelian. Yang ketiga yaitu adanya bias dan gaya penyampaian yang beragam, di mana penting untuk mengevaluasi bagaimana konsumen atau orang yang menerima konten mempersepsikan kredibilitas dokter yang berperan sebagai pengaruh, serta sejauh mana kontennya mempengaruhi sikap terhadap niat pembelian, yaitu khususnya untuk produk perawatan kulit wajah. Yang ketiga yaitu terdapat adanya kesenjangan antara pemengaruh dan juga konsumen terkait apakah pemengaruh seperti doktif akan meningkatkan sikap dan niat dari produk perawatan kulit wajah atau justru sebaliknya, di mana dapat dikatakan bahwa untuk pengaruh edukatif ini memang masih jarang, sehingga untuk kredibilitas juga masih perlu dipertanyakan. Nomor 4 yaitu adanya keterlibatan konsumen tidak selalu mendorong niat beli, di mana sebagian besar konsumen itu hanya tertarik mengetahui informasi tanpa terlibat secara emosional. Seperti halnya mereka hanya menunjukkan sikapnya tapi tidak menunjukkan niatnya begitu. Hal ini juga ditunjang oleh penelitian dari Su dan Hu, di mana keterlibatan perlu diteliti sebagai faktor penting yang mempengaruhi efektivitas kredibilitas pengaruh. Pada akhirnya, integrasi dari teori SOR dan juga teori kredibilitas sumber untuk mengetahui kredibilitas pengaruh, yaitu doktif, dengan konteks produk klaim berlebihan itu menjadi keterbaruan penelitian. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan juga ruang lingkup riset, di mana tujuannya yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian produk perawatan kulit wajah dengan fenomena klaim berlebihan di TikTok oleh masyarakat Indonesia menggunakan teori stimulus organisme respon dan juga
konstruk dari teori kredibilitas sumber, yaitu daya tarik, kepercayaan, dan juga keahlian sebagai faktor kredibilitas yang dapat berpengaruh terhadap sikap influencer dan juga persepsi merek dengan menggunakan keterlibatan konsumen terhadap niat pembelian. Ruang lingkup yang digunakan yaitu fokus pada penelitian ini yaitu unit individu dengan menggunakan lokasi riset yaitu dilakukan di Indonesia dengan penyebaran secara menyeluruh di perkotaan maupun di pedesaan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Dengan menggunakan teori SOR atau stimulus organisme respon yang diperkenalkan oleh Merhaben dan juga Russell pada tahun 1974, di mana SOR ini ada 3, yaitu stimulus, organisme, dan juga respon. Stimulus itu merupakan rangsangan dari luar seperti informasi, pesan, atau lingkungan. Kemudian untuk organisme itu ada kondisi internal individu seperti emosi, sikap, persepsi, atau motivasi. Dan juga terakhir itu respon, reaksi yang ditampilkan individu, bisa dalam bentuk sikap, keputusan, maupun perilaku. Selanjutnya yaitu teori yang kedua yang digunakan, yaitu teori kredibilitas sumber, di mana menjelaskan efektivitas pesan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kredibilitas sumber, di mana teori ini memiliki 3 konstruk, yaitu attractiveness, daya tarik, kepercayaan, dan juga keahlian. Teori ini diperkasai oleh Ohanian pada tahun 1990. Selanjutnya, untuk variabel-variabel yang digunakan ini ada sikap terhadap pemengaruh yang menjelaskan evaluasi afektif, kognitif, dan juga perilaku yang dimiliki individu terhadap seorang pemengaruh. Selanjutnya ada persepsi merek, yaitu kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi, mengenali, dan juga menilai sebuah merek berdasarkan pengalaman, paparan, dan juga informasi serta komunikasi yang diterima, baik dari berbagai sumber termasuk dari pemengaruh. Yang selanjutnya yaitu adanya keterlibatan konsumen atau customer engagement yang menilai sejauh mana seseorang secara psikologis terhubung, termotivasi, dan juga memperhatikan suatu produk. Yang terakhir yaitu ada niat pembelian yang mengindikasikan seberapa keras orang untuk mencoba atau seberapa banyak upaya yang direncanakan untuk melakukan perilaku. Sehingga pada akhirnya semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan terwujudnya perilaku pembelian aktual. Selanjutnya yaitu model riset yang digunakan dalam penelitian ini. Dan ini akhirnya memodifikasi 2 penelitian dari Khan dan kawan-kawan pada tahun 2025 dan juga Su dan Hu pada tahun 2024 yang pada akhirnya terbentuk model riset yang akan dilakukan, yaitu menggunakan teori stimulus, organisme, dan juga respon, di mana stimulus ini menggunakan teori kredibilitas sumber, yaitu daya tarik, kepercayaan, dan keahlian yang akan mempengaruhi sikap dan juga persepsi. Sikap dan persepsi juga termasuk ke dalam organisme. Di sini juga ada variabel moderasi, yaitu keterlibatan konsumen yang pada akhirnya mengarah ke niat pembelian. Nah, berdasarkan model riset ini dapat dilihat bahwa terdapat 10 hipotesis, di mana hipotesis pertama yaitu daya tarik terhadap persepsi merek, hipotesis kedua yaitu kepercayaan terhadap hipotesis kedua yaitu daya tarik terhadap sikap, hipotesis ketiga yaitu kepercayaan terhadap persepsi merek, hipotesis keempat kepercayaan terhadap sikap, hipotesis kelima keahlian terhadap persepsi merek, hipotesis keenam keahlian terhadap sikap. Nah, hipotesis ketujuh yaitu sikap terhadap persepsi merek, hipotesis 8 sikap terhadap niat pembelian, hipotesis 9 persepsi merek terhadap niat pembelian, dan hipotesis 10 yaitu kredibilitas sumber, di mana daya tarik, kepercayaan, keahlian berpengaruh terhadap niat pembelian dimoderasi oleh keterlibatan konsumen. Sehingga pada akhirnya dibentuklah model riset sebagai berikut. Nah, kemudian untuk metode risetnya itu dimulai dari pendekatan riset menggunakan paradigma positivism dengan menggunakan pendekatan deduktif, dan riset ini juga menggunakan riset kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan pengumpulan data bersifat cross-sectional. Untuk definisi operasional dan juga pengukurannya, di mana terdapat
beberapa item pertanyaan untuk keahlian, kepercayaan, daya tarik, sikap terhadap pengaruh, dan juga persepsi yang diukur menggunakan skala Likert yang poin dari 1 sampai 5, yaitu dari sangat tidak setuju ke sangat setuju. Selanjutnya yaitu objek riset dalam penelitian ini menggunakan figur pemengaruh yaitu dokter detektif yang viral melalui media sosial TikTok dengan konten kritis produk klaim berlebihan. Untuk populasi dan juga sampel, di sini populasinya yaitu masyarakat Indonesia yang mengetahui dokter detektif dan pernah berbelanja produk perawatan kulit wajah di platform TikTok. Pada akhirnya menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu berdasarkan kriteria di mana setidaknya mereka pernah melakukan 1 kali pembelian produk perawatan kulit wajah di TikTok, dan juga mereka termasuk responden dengan literasi yang luas tentang produk perawatan kulit wajah, yaitu mengetahui produk perawatan kulit wajah dengan klaim berlebihan yang telah diulas oleh dokter detektif di TikTok. Nah, selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan survei daring dengan kuesioner dan dalam bentuk Google Form yang diisi sendiri oleh responden. Nah, untuk pengisian tersebut melalui instrumen riset yang digunakan 4 tahapan, yaitu yang pertama, bagian pengantar atau permohonan pengisian yang terdiri dari perkenalan, permohonan izin, deskripsi penelitian, maksud dan tujuan kuesioner, jaminan kerahasiaan data, serta instruksi pengisian kuesioner. Yang kedua yaitu pertanyaan konfirmasi, di mana terdapat status pengikut, interaksi, pernah melihat iklan atau ulasan produk, pernah membeli produk di TikTok, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu demografi dan perilaku pengguna media sosial responden yang terkait dengan usia, jenis kelamin, domisili, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan inti yang mengukur variabel menggunakan skala Likert 5 poin. Nah, untuk metode analisis data, penelitian ini juga menggunakan pengukuran reflektif dengan PLSM sebagai alat analisis data yang terdiri dari 2 tahap ujian. Analisis datanya juga menggunakan Smart PLS 4. Tahap ujiannya yaitu ada ujian model pengukuran dan juga model struktural. Di sini model pengukuran dan struktural yaitu menilai adanya reliabilitas, validitas konvergen, validitas diskriminan, goodness of fit, uji kolinearitas, koefisien jalur, koefisien determinasi, dan juga uji efek, di mana pada masing-masing pengukuran terdapat kriteria dan juga aturan praktis. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.